Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rumah Tajwid Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa adab ketika kita membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Sehingga setiap muslim wajib mempelajari Al-Qur'an karena tiada ilmu yang lebih utama selain Al-Qur'an. Ilmu tajwid sesuai dengan sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Maka ketika membaca Al-Qur'an, kita perlu memperhatikan beberapa adabnya supaya kita mendapatkan kesempurnaan pahala ketika membaca Al-Qur'an. Menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci, yaitu kita terlebih dahulu mengambil wudu karena tidak boleh memegang Al-Qur'an dalam keadaan tidak berwudu. Dan ketika kita mengambil Al-Qur'an, kita ambil dengan tangan yang kanan, jangan kita ambil dengan tangan yang kiri. Kemudian setelah kita mengambilnya, memegangnya pun itu harus dengan tangan yang kanan, jangan dengan tangan yang kiri. Itu adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua yaitu ketika kita membaca Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an ini di tempat-tempat yang bersih. Jangan kita membacanya di tempat-tempat yang jorok, kotor ataupun lain sebagainya. Dan duduk dengan sopan. Sebaiknya duduk itu seperti duduk di dalam sholat. Nah, itu lebih baik. Kemudian adab yang ketiga yaitu menghadap kiblat ketika kita membaca Al-Qur'an, dan juga kita membacanya dengan khusyuk dan tenang. Kemudian adab yang keempat yaitu ketika kita membaca Al-Qur'an, jangan dalam keadaan makan ataupun mengunyah. Nah, ini tidak bagus. Dan disunatkan sebelum kita membaca Al-Qur'an yaitu bersiwak terlebih dahulu. Kemudian adab yang kelima yaitu sebelum kita membaca Al-Qur'an, kita baca dulu doa penerang hati. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian adab yang keenam yaitu membaca ta'awud dan basmalah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian adab yang ketujuh, ketika kita membaca Al-Qur'an, jangan terburu-buru. Hendaklah dibaca itu dengan keadaan tartil. Adab yang kedelapan yaitu membacanya dengan penuh kesungguhan untuk mengagungkan Al-Qur'an sebagai kalam ilahi, dan disunatkan dengan menangis. Maka jika tidak bisa menangis, hendaklah ditangiskan dia. Karena sabda Nabi SAW, baca olehmu akan Al-Qur'an dengan menangis. Jika tidak bisa menangis, maka hendaklah ditangiskan kamu. Adab yang kesembilan yaitu membacanya dengan suara yang bagus lagi merdu. Karena sabda Nabi SAW, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Artinya, hiasilah Al-Qur'an dengan suara merdumu. Kemudian adab yang ke-10 yaitu jangan berbicara ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, sehingga memutuskan bacaan tidak pada tempatnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-11, hendaklah membaca doa setelah selesai membaca Al-Qur'an. Demikian 11 adab ketika kita membaca Al-Qur'an. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.